saksikanlah di YouTube dan Facebook Bait Qur'ani Tahfidz. Gebiar Indonesia menghafal. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji berserta syukur, marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rezeki dan kenikmatan yang bisa kita rasakan dan kita nikmati hingga saat ini. Tak lupa pula salawat bermahkotakan salam kita sanjung sajikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman Islamiyah. Yang saya hormati para dewan juri yang dirahmati oleh Allah dan yang saya sayangi teman-teman calon ulama besar generasi Qur'ani. Dewan juri dan teman-teman yang dirahmati oleh Allah, insya Allah hari ini Ana akan berdakwah dengan judul Agamamu Tidak Mempengaruhi Agamaku. Seperti yang kita ketahui, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan berbagai macam keberagaman di dunia ini, baik itu suku, bangsa, maupun agama. Di dalam Islam, kita dianjurkan untuk saling toleransi sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Kafirun bahwa Islam itu menghargai perbedaan agama. Di dalam Al-Quran, Allah telah menunjukkan sikap toleransi dan bentuk keyakinan bahwa Al-Quran itu sendiri melarang kita untuk menghina, apalagi menjelek-jelekan orang lain yang berbeda agama dengan kita. Selain di dalam surah Al-Kafirun, Allah juga berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 256 yang berbunyi La ikraha fid din, yang artinya tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Para dewan juri dan teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maksud dari surah Al-Baqarah ini adalah bahwa Islam itu tidak memperkenankan memaksa orang lain untuk memeluk agama Islam. Dan surat ini juga sangat sebagai bukti bahwa Islam yang menghargai toleransi agama. Karena Islam adalah agama perdamaian, di dalamnya terdapat nilai-nilai yang mengajarkan sikap menghargai, menghormati perbedaan keyakinan dan pendapat. Di dalam agama Islam, hal-hal yang diperbolehkan untuk bertoleransi seperti saling berbagi, bersama-sama dalam menjaga lingkungan, membantu tetangga non-muslim yang sedang sakit, dan hal-hal lainnya yang bersifat duniawi. Sedangkan di dalam ibadah dan akidah, umat muslim tidak boleh bertoleransi, seperti kita tidak boleh ikut merayakan hari raya Natal dan tahun baru yang biasanya dilakukan oleh umat Kristiani. Jadi, ajaran agama Islam itu merupakan inti dari toleransi agama, baik sesama umat beragama maupun antar umat beragama
kembali. Kita tutup pidato kita dengan membaca doa kifaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Syukran teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan Aka Awa dan Adek. Nah, di episode keempat kali ini Aka Awa dan Adek Fatima akan bercerita tentang Imam Malik, ulama yang bijaksana. Imam Malik bin Anas rahimahullah adalah orang pertama yang membukukan hadis dalam kitabnya Al-Muwatta. Dia berasal dari Madinah. Imam Malik dilahirkan pada tahun 93 Hijriah. Kedua orang tuanya memberinya nama dengan panggilan Malik. Sang bapak yang bernama Anas bin Malik bin Abi Amir tentu saja merasa sangat senang dengan kelahiran putranya itu. Keluarga itu berdoa kepada Allah agar anak mereka menjadi anak yang soleh, penerus dakwah Rasulullah. Saat itu mereka tinggal di Madinah. Kakek dari Malik merupakan salah satu seorang ulama yang juga dikenal di Madinah saat itu. Setiap hari orang tua Malik membacakan Al-Quran sejak Malik masih kecil, sehingga Malik pun sudah terbiasa dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Ketika usianya memasuki usia sekolah, dia meminta izin kepada sang ibu untuk belajar Al-Quran dan hadis kepada para ulama di Madinah. Ibu dan ayah Anas tentu saja sangat mengizinkannya. Mereka mempersiapkan semua kebutuhan Malik untuk belajar ilmu agama. Ibu dari Imam Malik berpesan kepada Imam Malik, "Sebelum belajar, kamu harus bersih dulu. Mandilah dan pakailah pakaian terbaikmu. Lalu gunakan wewangian agar kamu semakin semangat belajar." Nah, kemudian ibunya pun mencarikan baju yang sangat bagus untuk dipakai Imam Malik. Kemudian dia menyemprotkan minyak wangi ke pakaian Malik. Setelah anaknya bersih dan rapi, ibunya mengantar Malik untuk menemui seorang guru. Malik pun belajar dengan sungguh-sungguh. Setiap hari, Malik selalu mengenakan pakaian terbaiknya ketika belajar. Wajahnya yang tampan dan bersih membuat Malik terlihat sangat rupawan. Ibu dari Imam Malik pun sering berpesan, "Contohlah akhlak gurumu ketika engkau menimba ilmu padanya." Nah, teman-teman, tahu nggak, Imam Malik ini bukan hanya hafal hadis, tapi dia juga belajar fikih dan tafsir. Dan ketika usianya masih belia, dia sudah hafal Al-Quran. Tuh, masih kecil aja udah hafal Al-Quran. Apalagi besarnya nanti, besarnya jadi ulama besar. Adek mau nggak? Mau. Nah, adik-adik, beberapa tahun kemudian Imam Malik tumbuh menjadi seorang yang dewasa. Karena kecerdasannya dalam ilmu agama menyangkut Al-Quran, hadis, fikih, dan tafsir, banyak orang yang bertanya kepadanya perihal agama. Hingga suatu hari di usia 21 tahun, Malik diangkat menjadi mufti di Madinah. Banyak orang yang menginginkan Imam Malik agar diangkat menjadi menteri di Madinah. Nah, Imam Malik tidak begitu saja menerima tugas itu. Ia sangat berhati-hati dalam hal memberi fatwa tentang agama. Menurutnya, semua hal yang berkaitan dengan ilmu atau agama adalah sesuatu yang berat. Jadi, dia tidak suka kepada orang yang menyepelekan masalah ilmu atau agama. Nah, meskipun dia sudah menjadi seorang mufti dan mengajarkan ilmunya kepada orang lain, Imam Malik masih terus belajar. Jadi, walaupun Imam Malik sudah menjadi seorang guru, Imam Malik tetap belajar dengan semangat. Imam Malik sangat tegas dan berwibawa. Murid-muridnya sangat hormat kepadanya. Dan Imam Malik pun banyak menulis kitab kumpulan hadis. Sampai pada akhirnya Imam Malik merupakan orang yang pertama kali mencetuskan mazhab Maliki.
Nah, mazhab itu sebagai rujukan umat muslim yang sering meminta fatwa kepadanya. Hingga saat ini, sebagian umat muslim masih menggunakan mazhab Imam Malik ini. Nah, qadarullah, Imam Malik meninggal dunia ketika berusia 85 tahun. Ia dimakamkan di pemakaman Baqi, Madinah Al-Munawwarah. Semoga kita bisa mencontoh kebaikan Imam Malik ya. Nah, sekian dulu ya teman-teman dari Aka Awa dan Ade. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Ustadz Nurul Habibur Rahmanuddin MA selaku pimpinan Pondok Pesantren Bait Qur'ani, yang terhormat Ustazah Dr. Nurul Hikmah MA selaku Ketua Yayasan Pondok Pesantren Bait Qur'ani, yang terhormat guru-guru MI Bait Qur'ani yang ana cintai, seluruh murid-murid MI Bait Qur'ani. Hari ini ana ikut memeriahkan Gebiar Indonesia Menghafal untuk melahirkan 1 juta ulama besar. Ana akan berdakwah tentang bagaimana kita bersikap terhadap tahun baru Masehi. Kebiasaan orang menghadapi tahun baru di berbagai belahan dunia, yaitu dengan merayakan seperti begadang semalaman, pesta kembang api atau petasan, meniup trompet, bakar-bakar, tidak ketinggalan, dan mulai ngetren di beberapa tempat. Diadakan zikir berjamaah menyambut tahun baru. Bagaimana Islam memandang perayaan tahun baru Masehi? Bolehkah merayakannya? Tahun baru tidak termasuk salah satu hari raya Islam seperti Idul Fitri dan Idul Adha. Bahkan hari tersebut tergolong adalah kegiatan hari raya orang-orang yang tidak boleh diperingati oleh seorang muslim. Keburukan-keburukan yang tertumpah bagi seorang muslim yang ikutan merayakan tahun baru, yaitu salah satu bentuk tasyabuh dengan orang-orang kafir yang telah dilarang oleh Rasulullah sesuai hadis Nabi yang berbunyi man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Artinya, barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka ia termasuk dari kaum tersebut. Hadis riwayat Abu Daud. 2. Melakukan amalan seperti zikir, membaca Al-Quran, dikhususkan menyambut tahun baru. Ada perbuatan bid'ah yang menyesatkan. 3. Ada ikhtilat atau bercampur baur antara laki-laki dan perempuan yang hampir kita lihat di perayaan tahun baru. 4. Pemborosan harta kaum muslimin karena uang yang dikeluarkan untuk merayakan, misal membeli trompet, kembang api, dan lain sebagainya. Serta masih banyak keburukan lain, baik berupa kemaksiatan, bahkan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memperingati tahun baru Masehi dengan kegiatan apapun termasuk perbuatan tasyabuh. Karena itu harus kita tinggalkan dan jangan ikut-ikutan merayakan tahun baru. Demikianlah ceramah ana, afwan wal afu minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
berkunjung ke Payakumbuh bersama keluarga dan kerabat. Jauhilah hal tasyabuh agar selamat dunia akhirat. Masih kecil suka baca Quran, nanti bisa kurang manfaat. Rajinlah membaca Al-Quran agar bisa menjadi syafaat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gebiar Indonesia menghafal. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karim wa azim wa majid ala sayyidina wa habibina wa nuri qulubina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji serta syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat taufik dan hidayahnya kita dapat berkumpul di tempat yang insyaallah dimuliakan Allah oleh Allah. Amin. Salat dan salam marilah kita junjungkan kepada suri tauladan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita sebagai umatnya dari zaman yang gelap gulita menuju zaman yang terang benderang. Berdirinya saya di sini ingin menyampaikan ceramah yang bertema santri. Pelajar pemuda-pemudi zaman sekarang, terlebih lagi para santri, memiliki akhlakul kalimah yang kurang. Akhlakul kalimah yang kurang ini dapat mempengaruhi ilmu tersebut. Contohnya seperti dalam kitab Ta'limut Ta'lim, jika para santri betul-betul mengamalkan apa yang tertera di dalam kitab karangan Syekh Zamuji tersebut, ada 6 perkara yang dapat memudahkan syarat menuntut ilmu. Yang pertama adalah cerdas. Para pelajar rata-rata, terutama para santri, pasti memiliki kriteria pertama ini, karena jika menengah atau bahkan di bawah itu masuk dalam kriteria gila atau majnun. Yang kedua, syarat yang kedua adalah tidak gampang puas atau haus akan ilmu. Tidak gampang puas adalah bukan dalam maksud dalam arti gampang puas dalam urusan dunia. Tidak gampang puas dalam urusan ini adalah tidak gampang puas kita mendapatkan hanya ilmu sedikit saja, ilmu waris. Kita juga harus mendapatkan ilmu-ilmu yang lain, bukan hanya ilmu agama, tapi ilmu dunia juga harus dikejar. Masa dalam perkara dunia saja, seperti harta, tahta, atau bahkan wanita, kita ingin yang banyak. Tapi jika ilmu atau perkara akhirat, kita juga harus meminta yang banyak. Kita juga harus mencari yang banyak. Yang ketiga, kriteria yang ketiga, yaitu adalah sabar. Para santri zaman sekarang sudah mulai mengendurkan syarat yang ketiga ini. Seperti saat belajar inginnya cepat selesai, seperti saat mondok inginnya cepat pulang. Kita sebagai santri harus menjunjung tinggi salah satu syarat ini, yaitu adalah sabar. Salah satu contoh cara melatihnya adalah wirid dan doa ba'da sholat. Itu salah satu cara untuk menguji kesabaran kita. Apakah kita sabar dengan panjangnya doa yang dibaca? Dengan kita berdoa itu adalah
sebagai perbedaan bahwa kita memang benar-benar seorang hamba dan Allah adalah Tuhan kita. Yang keempat, syarat yang keempat yang ditulis oleh Syekh Zamuji ialah taat pada guru. Taat para guru dan juga memuliakan beliau dan juga memuliakannya. Taat para guru di sini bukan hanya menaati perintahnya, tetapi juga menutupi aib-aibnya. Tidak membicarakan kejelekannya kepada siapapun. Taat pada guru, mencari ridho guru. Jika ridho guru sudah kita dapatkan, insya Allah manfaat dari ilmu tersebut akan mudah kita dapatkan. Yang kelima ialah memiliki biaya. Para santri insya Allah memiliki biaya yang cukup di pondok, tidak merasa kekurangan, tidak ada yang kelaparan ataupun kehausan. Kalau kita puasa itu mah sudah wajar, memang sudah kebiasaan santri. Maka kriteria ini pasti sudah dimiliki oleh semua santri. Dan syarat yang terakhir yang beliau tulis adalah menuntut ilmu itu memiliki waktu yang panjang. Jadi tidak ada menuntut ilmu itu hanya dengan 2 bulan, 3 bulan. Jika ada istilah sanlat atau pesantren kilat, itu hanyalah sebagai hiburan. Karena menuntut ilmu itu memiliki waktu yang panjang, minimal 3 tahun atau sampai dengan 6 tahun. Maka kesimpulan dari ceramah ini adalah para santri zaman sekarang harus lebih menjunjung tinggi akhlak kepada guru. Juga para santri harus memiliki akhlak pada kitab, kepada Al-Quran. Jangan meletakkannya di bawah atau bahkan tidak terhormat, digeser di lantai, diletakkan di bawah. Aduh, gak ada akhlak banget itu. Maka seorang santri itu harus menjunjung tinggi akhlak yang baik, apalagi kepada Al-Quran, kitab Allah. Yang berkenaan dengan Al-Quran pasti mulia. Seperti contoh bulan Ramadan, selalu ditunggu-tunggu oleh umat Islam. Karena kenapa? Karena pada bulan tersebut turun Al-Quran yang mulia. Nabi Muhammad sudah pasti mulia. Apalagi malam Lailatul Qadar, mengapa jadi malam yang istimewa? Malam yang ditunggu-tunggu, lebih baik dari 1000 bulan. Karena pada malam tersebut turun Al-Quran. Maka kita sebagai santri harus sangat berakhlak pada Al-Quran. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gebiar Indonesia menghafal. Lahirkan 1 juta pengamal besar. Takbir. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil ghawiyil sultanuh wa abhiril burhanuh. Al-maqsud fil wujud karamuhu wa ihsanuh. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryatil aghyar wa miftahi babil yasar. Sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alihil abhar wa ashabihil aghyar. Adada ma fi ilmillahi wa ifdalih. Yang terhormat para ulama-ulama, para habaib-habaib yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, bukan berarti mengurangi rasa hormat saya dan rasa ta'zim saya kepada beliau-beliau semua. Dan tak lupa pula yang saya hormati, yang saya cintai, yang saya sayangi karena Allah Subhanahu wa taala, kiai saya, ustaz saya, Al-Ustaz Nurul Habibur Rahmanuddin. Dan tak lupa pula yang saya hormati, yang saya cintai, yang saya sayangi karena Allah Subhanahu wa taala, ibu nyai saya Ustazah Dr. Nurul Hikmah MA. Dan tak lupa pula para guru-guru Bait Qur'ani yang telah mengajarkan kami para santri Bait Qur'ani, yang telah merelakan sebagian waktunya untuk mengajarkan kami santri Bait Qur'ani, yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, bukan berarti mengurangi rasa takzim saya dan hormat saya kepada beliau-beliau semua. Dan tak lupa pula para juri yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak saya sebutkan namanya, bukan berarti menghilangkan rasa hormat saya dan rasa ta'zim saya kepada beliau-beliau semua. Yang pertama-tama, yang paling utama, marilah kita sama-sama panjatkan puja puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha besar, yang besar selain Allah kecil. Dialah Allah yang maha raja di atas para raja, yang raja selain Allah adalah hamba. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha kuat, yang maha perkasa, yang perkasa yang kuat selain Allah pasti lemah. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha kaya, yang kaya selain Allah miskin. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha hidup, yang hidup selain Allah pasti akan mati, yang ada selain Allah pasti akan tiada. Sedangkan wujudnya Allah, adanya Allah, hidupnya Allah tidak akan pernah binasa, tidak akan pernah musnah. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang manakala apabila seluruh makhluknya berbuat dosa tidak akan mengurangi sedikit pun keagungan di sisinya, dan walaupun seluruh makhluknya berbuat baik tidak akan menambahkan sedikit pun keagungan di sisinya. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang apabila kadar kedekatan hamba dengannya tidak akan membuat hamba itu setara dengannya. Jauhnya hamba darinya tidak akan menjadikan tembok penghalang, dinding penghalang antara dirinya dengan hambanya. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan lisan kita sebagai lisan yang mulia. Karena kenapa? Karena tidak ada lisan yang lebih mulia selain lisan yang selalu bersolawat kepada kekasih Allah, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Dan sholawat serta salam tak lupa pula kita curah limpahkan kepada junjungan kita, kekasih Allah, kekasih kita, Nabi Yuna wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti saat ini. Dan karena beliaulah juga, karena Nabi Muhammad juga dunia ini ada. Karena kenapa? Laulakum lam tukhraj minal adabi. Dunia ini tidak akan pernah ada dari ketidakadaannya kecuali karena baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku sekalian, sekarang di luar sana coba kalian lihat berapa banyak anak-anak muda, berapa banyak anak-anak remaja yang sudah pada hancur, yang sudah pada pacaran, yang sudah pada tawuran, yang sudah pada balap-balapan, bahkan sampai mereka berani berbuat zina. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu saudara-saudaraku sekalian, para santri-santri sekalian, kita sebagai santri Bait Qur'ani patutnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Alhamdulillah orang tua kita taruh kita di sini. Coba jikalau kita ditaruh orang tua kita di sekolah luar, di sekolah-sekolah yang di luar sana, nggak tahulah nanti kita jadi apa kalau sudah besar. Apakah nanti kita ikut balap-balapan, kita ikut trek-trekan, apakah nanti kita ikut tawuran, ataukah nanti kita ikut
berarti kita akan berzina. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu saudara-saudaraku sekalian, kita di sini di bait Quran ini kita dididik untuk apa? Untuk nanti menjadi ulama besar. Sekarang kan corona, nanti selesai corona, semoga saja kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar corona ini diselesaikan sebelum bulan Ramadan, agar nanti ketika kita pulang ke rumah, kitalah yang menjadi ulama besar di luar sana. Karena kenapa? Karena ulama-ulama sekarang sudah banyak yang melenceng-melenceng. Oleh karena itu, kalau kita ingin menjadi ulama besar, ingin menjadi pemimpin dunia ini, ingin menjadi pemimpin Indonesia kelak, terapkanlah perkataan Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Beliau pernah mengatakan, syubanul yaum rijalul ghad. Pemuda masa kini adalah pemimpin nanti di masa depan. Apa maksudnya pemuda masa kini pemimpin di masa depan? Pemuda yang mereka selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah jauh dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Mereka selalu melaksanakan sholat 5 wajib dan 5 waktu yang wajib. Mereka selalu tidak pernah meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai mereka tambahkan dengan menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka rela dikala mana orang-orang masih tidur terpulas, dikala mana orang-orang masih mimpi enak-enaknya, masih mimpi yang indah, mereka sudah bangun. Di jam 2:30 mereka sudah bangun, di jam 2 mereka sudah bangun, bahkan ada yang jam 1 sudah bangun. Untuk apa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk menandahkan tangan minta kepada Allah agar corona diselesaikan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Agar apa lagi? Agar mereka bisa menjadi seorang ulama besar dan menjadi pemimpinnya kelak di dunia, di masa depan nanti. Mereka juga rela dikala mana di siang hari orang-orang banyak yang makan, banyak yang makan yang berlebihan, banyak yang berpoya-poya, bahkan ada yang sampai mabuk-mabukan. Mereka rela di hari Senin dan Kamis, mereka rela apa? Untuk berpuasa demi menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah pemuda yang insya Allah nanti akan menjadi pemimpin di masa depan nanti. Sebagaimana perkataan Sayyidina Ali karamallahu wajhah, syubanul yaum rijalul ghad. Siapakah mereka? Mereka adalah kita santri Bait Qurani. Kita bangun jam 1:30, betul apa betul? Kita bangun jam 2:30, betul apa betul? Walaupun habis bangun masih ada lagi yang tidur di kamar mandi, nggak apa-apa lah. Yang namanya berjuang itu pasti lelah. Kita sesama teman, kita harus merangkul, kita harus saling merangkul. Apabila ada yang sudah bangun jam 2:30 ke kamar mandi tidur lagi, kita bangunin, jangan kita ejek-ejek. Karena kenapa? Kita di sini berjuang bersama-sama. Kita nanti insya Allah yang akan menjadi pemimpin di masa depan nanti. Karena kenapa? Dikala orang pada enak-enakan makan, dikala orang pada berfoya-foya, kita puasa, betul apa betul? Kita menahan lapar, betul apa betul? Karena kenapa? Karena menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, apabila syarat yang saya sebutkan tadi, apabila kita sudah dekat kepada Allah, sudah mengikuti perintah Rasulullah SAW, sunnah Rasulullah SAW, insya Allah kitalah nanti yang akan menjadi pemimpin di masa depan. Beberapa hari yang lalu, bertepatan pada tanggal 25 Desember 2020, yakni hari tersebut adalah hari perayaan kaum Nasrani. Apa yang mereka rayakan? Mereka merayakan hari Natal. Apa mereka? Maksudnya adalah mereka mengatakan bahwasanya Nabi Isa alaihissalam adalah anak Tuhan. Sebenarnya Allah itu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah itu tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Jadi Allah itu tidak punya anak. Jadi kalau ada yang mengatakan Nabi Isa alaihissalam adalah anak Allah, beliau bukanlah anak Allah. Hanya saja beliau adalah Nabi yang menyampaikan dakwah. Beliau hanyalah hamba Allah yang taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kemarin pada tanggal 25 Desember 2020, berapa banyak para ulama-ulama yang imanuhum fi aqlabihim, mereka mengatakan boleh merayakan hari Natal. Padahal hari Natal itu adalah hari perayaan orang kaum Nasrani.
Nasrani. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang mengikuti suatu kaum, maka mereka termasuk di dalamnya. Jadi apabila kita merayakan kaum perayaan Nasrani, maka berarti kita juga berada di dalam mereka. Sebagaimana Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, beliau juga pernah mengatakan, janganlah kalian merayakan hari-hari perayaan mereka para musuh-musuh Allah, yakni kaum Nasrani dan kaum Yahudi. Oleh karena itu, kemarin banyak sekali para ulama-ulama yang berkata boleh menyatakan selamat hari Natal kepada kaum Nasrani. Ini menyangkut akidah, saudara-saudaraku sekalian. Maka dari itu kasih tahu, bukannya kasih tahu, saya tidak menegur, hanya saja karena saya menyampaikan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar ila akhir ayat. Orang-orang yang beriman laki-laki dan orang-orang yang beriman perempuan, mereka adalah pelindung bagi yang lainnya. Mereka menyampaikan ya'muruna bil ma'ruf, menyampaikan yang hak itu hak, wa yanhauna 'anil munkar, yang batil itu batil. Mereka sampaikan itu semua karena atas perintah Allah untuk dakwah, menyampaikan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Maka saya sampaikan bagi kalian yang merayakan hari Natal itu tidak boleh dirayakan. Karena kenapa? Berpengaruh kepada akidah kita. Akidah kita adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oleh karena itu kita tidak boleh merayakan perayaan hari Natal. Maka dari itu kasih tahu kepada mereka ulama-ulama yang mereka merayakan, yang membicarakan boleh merayakan hari Natal, kasih tahu kepada mereka, sirarul ulama alladzina ya'tunal umara. Seburuk-buruknya ulama adalah mereka yang datang kepada para pejabat. Datangnya bukan untuk menegur, datangnya bukan untuk memberi nasihat, akan tetapi datangnya untuk apa? Untuk mencari jabatan, untuk mencari tahta, hanya demi mencari segenggam kekayaan dunia saja. Kasih tahu kepada mereka, Allah Ta'ala berfirman, wa wailul lil kafirin adzabis syadid. Maka celakalah orang-orang yang ingkar kepada Allah dengan celaka yang sangat, dengan azab yang sangat pedih. Siapakah mereka? Siapakah mereka yang celaka? Dilanjutkan lagi di ayat setelahnya, alladzina yastahibbunal hayatid dunya. Merekalah orang-orang yang lebih mencintai dunia daripada kehidupan nanti di akhirat. Sampai-sampai mereka menghalangi orang-orang dari jalan Allah. Mereka menghalangi orang-orang untuk menuju kebaikan. Merekalah orang-orang yang nanti akan diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu kita sebagai para santri, kita di sini dididik untuk apa? Untuk nanti jikalau keluar, jikalau kita selesai dari pondok ini, kita menjadi ulama besar, bukan menjadi ulama usu, bukan menjadi ulama-ulamaan, bukan menjadi ulama yang imanuhum fi amplopihim, akan tetapi kita menjadi ulama yang imanuhum fi qulubihim. Maka dari itu saudara-saudaraku sekalian, sekarang umat Islam ini sudah berpecah belah. Sekarang umat Islam sudah banyak yang hancur. Karena kenapa? Karena selain di dalam tubuh umat Islam banyak para pengkhianat-pengkhianat, banyak juga para ulama-ulama usul, banyak juga para ulama-ulamaan, banyak juga para ulama-ulama yang imanuhum fi amplopihim. Maka dari itu, marilah kita sama-sama, mulai dari kita lah para santri Bait Qurani, marilah kita bersatu, kita gandengkan tangan kita, kita ulurkan tangan kita gandeng tangan teman kita bersama-sama, kita berjuang bersama-sama. Santri Bait Qurani siap bersatu? Ya. Siap bersatu? Ya. Siap? Ya. Maka dari itu kita di sini dididik untuk apa? Untuk menjadi ulama besar. Betul apa betul? Ya. Bait Qurani. Bait Qurani. Takbir. Takbir. Itulah impian kita, menjadi apa? Menjadi ulama besar. Bukan hanya menjadi ulama besar, kita nanti insya Allah akan menjadi pemimpin di masa depan kelak. Karena kenapa? Sekarang ulama-ulama besar banyak yang dikriminalisasi. Karena kenapa? Karena mereka punya ilmu tapi mereka tidak mempunyai tahta atau
jabatan. Maka dari itu kita harus memiliki persatuan yang kuat. Kita harus bisa bersatu, mulai dari kitalah bersatu yang nanti kita keluar akan menyatukan umat Islam di luar sana. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Karena kenapa? Karena persatuan kita umat Islam, apabila kita bersatu, maka itu lebih mahal daripada emas 1 kilo, lebih mahal daripada emas bergunung-gunung, lebih mahal daripada intan permata, berlian dan segala macamnya, bahkan lebih mahal dari dunia serta isinya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinnallaha allafa bainahum innahu azizun hakim. Dan sesungguhnya yang mempersatukan hati umat Islam adalah Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kalian menginfakkan dunia serta isinya untuk mempersatukan umat Islam, tidak akan pernah bisa. Karena kenapa? Karena Allah lah yang mempersatukan umat Islam. Maka dari itu persatuan kita ini mahal. Betul apa betul? Persatuan kita lebih mahal dari dunia serta isinya. Betul apa betul? Maka dari itu marilah bersatu. Karena kenapa? Apabila kita bersatu, kita akan mendapatkan semua. Di dunia kita dapat kekayaan, di akhirat insya Allah kita mendapatkan surga yang kekal. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sebagaimana apabila kita bersatu, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, masalul mu'min masalul hafilatid dahab inna nafaqat alaiha ahmar. Perumpamaan orang-orang yang beriman apabila mereka bersatu bagaikan emas. Emas, kalian tahu emas? Tahu nggak emas? Emas itu indah, emas itu bercahaya, emas itu berkilauan. Betul apa betul? Akan tetapi emas yang indah, emas yang berkilauan, emas yang bercahaya, apabila ditiupkan oleh api maka akan memerah itu emas. Begitu juga dengan kita umat Islam. Kita umat yang damai, kita umat rahmatan lil alamin. Apabila kita sudah bersatu, demi Allah tidak akan ada yang berani membantai kita. Demi Allah Palestina akan bebas dari mereka para Israel laknatullah. Betul apa betul? Mau bersatu apa enggak? Mau bersatu apa enggak? Maka dari itu apabila kita bersatu, kita bagaikan emas. Emas itu indah, betul apa betul? Emas itu bercahaya, betul apa betul? Emas itu berkilauan, betul apa betul? Kalau kita bersatu, kita bagaikan emas. Apabila ada yang ingin mengkriminalisasi ulama-ulama kita, apabila ada yang ingin mencelakai para zuriyah Rasulullah SAW, yakni para habaib-habaib, maka kita sebagai umat Islam yang sudah bersatu, mereka bagaikan api, kita sebagaikan emas. Apabila kita sudah bersatu, banyak ulama-ulama yang dihina, masih banyak ulama-ulama yang dicaci maki, mereka bagaikan emas. Sama saja mereka meniupkan api kepada kita. Kita umat Islam nanti akan memerah. Tidak tahulah nanti apakah kita yang akan turun sendiri, ataukah nanti pihak yang berwajib akan menangkap mereka yang mencela para ulama dan para habaib. Maka dari itu pesan dari saya terakhir sebelum saya tutup, kita umat Islam harus bersatu. Betul apa betul? Jikalau kita ingin tidak dijajah, jikalau kita ingin tidak dihina-hinakan, jikalau Nabi kita ingin dimuliakan, mereka para zuriyahnya ingin dimuliakan, para ulama-ulama ingin dimuliakan, maka dari itu marilah kita bersatu. Karena kenapa? Karena sekarang umat Islam hancur karena tidak mau bersatu. Betul apa betul? Maka dari itu pesan dari saya, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Maka dari itu bersatu terus sampai teguh, jangan pernah bercerai karena nanti bisa runtuh. Takbir! Takbir! Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terakhir, biar lebih semangat, ini selalu saya bawakan pesan dari Al-Habib Habib Bahar bin Ali bin Smith. Beliau selalu berpesan. Apa pesannya? Sir wala takif, sir wala takif. Maju terus, pantang mundur. Maju kita mati, mundur kita hancur. Terus gimana kalau maju kita mati, mundur kita hancur? Maka dari itu berjuang terus, maju terus, jangan pernah berhenti sampai mati, jangan pernah mundur sebelum hancur. Takbir! Takbir! Mungkin cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha al hinayah. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Gebiar Indonesia menghafal. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, Tuhan alam semesta alam yang telah menciptakan kita dan telah memberikan kesehatan kepada kita serta keimanan dan ketakwaan. Salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ini hingga ke zaman terang benderang. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang toleransi beragama. Islam mengajak kepada umatnya untuk selalu menjalin kehidupan yang harmonis antara sesama umat. Agama Islam merupakan agama yang penuh dengan toleransi. Toleransi dalam Islam bukan hanya terdapat dalam ajaran secara tekstual, tapi juga telah menjadi karakter dan tabiat hampir seluruh umat dari zaman Muhammad SAW sampai sekarang ini. Toleransi dalam Islam sudah ada sejak dulu, yaitu sejak zaman Nabi Muhammad SAW sampai sekarang. Hal inilah yang membuat orang-orang non-muslim tertarik dan kagum dengan agama Islam, yang akhirnya membawa mereka untuk ikut dan memeluk agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dan membuktikan bahwa Islam itu tidak disiarkan dengan jalan kekerasan dan peperangan. Adanya toleransi antar umat beragama dalam Islam ini juga telah dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis. Yang keduanya merupakan pedoman bagi umat Islam yang berisikan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala berupa larangan yang harus dihindari dan kewajiban yang harus dikerjakan oleh umat Islam. Toleransi mengandung pengertian kesediaan menerima kenyataan pendapat dari berbeda-beda tentang kebenaran yang dianut, seperti menghargai keyakinan orang lain terhadap agama yang dipeluknya serta memberi kebebasan untuk menjalankan apa yang dianutnya. Toleransi antar umat beragama dapat diwujudkan dalam bentuk saling menghormati, memberi kebebasan kepada pemeluk agama lain dalam menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya, dan saling tolong-menolong dalam hidup bermasyarakat. Meskipun demikian, antar umat beragama dapat diwujudkan sebagaimana tersebut di atas, tetapi bukan berarti dalam melaksanakan toleransi ini dengan mencampur adukan antara kepentingan sosial dan akidah. Dalam melaksanakan toleransi ada batasan-batasan tertentu. Menurut Ali Maksum, Rais A'am Nahdlatul Ulama, batasan toleransi itu ada menurut keyakinannya masing-masing. Islam menghormati orang yang beragama Kristen, Buddha, Hindu, dan agama lainnya, bukan karena dia Kristen, Buddha, Hindu, atau agama lainnya. Tapi Islam menghormati mereka sebagai umat Allah, ciptaan Allah yang wajib dikasihi. Islam mewajibkan untuk saling menghormati sesama umat beragama, tapi akan murtad kalau dengan itu membenarkan agama lain. Dari pendapat yang disampaikan oleh Ali Maksum tentang batasan toleransi ini membuktikan gambaran bahwa umat beragama bertoleransi dan menghormati orang lain itu dengan tidak memandang apa agama yang dipeluk oleh orang tersebut, melainkan dengan melihat bahwa dia adalah umat Allah atau ciptaan Allah yang wajib dikasihi dan dihormati. Sebab sebagai umat beragama dan umat manusia wajib saling menghormati dan mengasihi. Toleransi tidak dibenarkan dengan mengakui kebenaran semua agama, sebab orang salah kaprah dalam mengartikan dan melaksanakan toleransi. Misalnya, ada orang yang rela mengorbankan syariat agama dan tidak minta izin kepada tamunya untuk sholat, malah menunggu tamunya karena takut dibilang tidak toleransi dan tidak menghargai tamu. Bukan seperti ini yang diinginkan dalam toleransi. Setiap agama mempunyai ajaran-ajaran sendiri-sendiri, dan pada dasarnya tidak ada agama yang mengajarkan kejelekan kepada penganutnya. Begitu juga dengan agama Islam. Dari Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki adanya percampuran ajaran dengan ajaran lain. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi hal tersebut, Islam telah memberikan batasan-batasan pada umatnya dalam melaksanakan hubungan antar sama manusia, apalagi dalam melaksanakan toleransi antar umat beragama. Toleransi antar umat beragama tidak boleh dilakukan dengan kaum atau golongan yang memusuhi umat Islam karena agama dan mengusir orang-orang Islam dari kampung halamannya. Kalau yang terjadi demikian, maka umat Islam dilarang untuk bersahabat dengan golongan tersebut. Bahkan dalam
situasi dan kondisi yang demikian itu Allah memerintahkan dan mewajibkan kepada umat Islam untuk berjihad dengan jiwa, raga, dan harta bendanya untuk membela agamanya. Hal ini yang dijelaskan dalam firman Allah Quran Surat Al-Baqarah ayat 190 yang artinya dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Quran Surat Al-Baqarah ayat 190. Di samping itu Allah juga memberikan batasan-batasan toleransi. Itu hanya sebatas pada kepentingan sosial atau kepentingan duniawi saja, tidak boleh menyangkut pautkan dengan masalah akidah agama. Hal ini yang dijelaskan dalam firman Allah Surat Al-Kafirun ayat 1 sampai dengan 6 yang artinya, katakanlah hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah Tuhanku yang aku sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmulah agamamu dan untukkulah agamaku. Dari ayat di atas diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada waktu Nabi diajak kaum musyrik Mekah untuk mengadakan kompromi agama. Mereka kaum musyrik mengajukan syarat yang tidak bisa diterima oleh Nabi. Syaratnya yaitu dengan mengadakan ibadah secara bergantian. Maksudnya pada waktu-waktu tertentu kaum musyrik melakukan ibadah yang seperti diajarkan Nabi Muhammad SAW, dan sebaliknya Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya pun harus mengikuti ibadah yang dilaksanakan kaum musyrik tersebut. Terhadap keinginan kompromi semacam itu Allah menurunkan wahyu sebagaimana tersebut dalam Quran Surat Al-Kafirun ayat bahwa kompromi agama tidak mungkin dilakukan umat Islam. Biarlah dalam hal ibadah di masing-masing yang melaksanakan sesuai dengan keyakinannya. Terima kasih atas waktunya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gebiar Indonesia menghafal. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Perkenalkan, nama saya Fatma Mutaran Suardi, kelas 10 MA, Ponpes Bait Qurani. Dan kesempatan kali ini saya akan membawakan sedikit ceramah tentang toleransi dalam beragama. Manusia hidup di dunia ini tidak lepas dengan yang namanya interaksi atau hubungan timbal balik, karena manusia adalah makhluk sosial, makhluk yang tidak bisa hidup sendiri, apalagi dalam memenuhi kebutuhan hidup, khususnya di lingkungan masyarakat. Antar manusia itu saling ketergantungan dalam segala bidang kehidupan. Kita ini bagaikan kerbau dan burung jalak yang saling membentuk simbiolisme untuk terus bertahan hidup. Dalam Al-Quran juga disebutkan bahwa manusia itu diciptakan bersuku-suku, berbangsa-bangsa untuk saling kenal mengenal. Di Indonesia juga terdapat banyak sekali suku bangsa dari Sabang sampai Merauke, dan banyak sekali agama yang ada di Indonesia. Beragam dan menjadi satu, konsep Islam sangat sederhana, seperti yang tertera dalam Quran Surat Al-Kafirun ayat 6 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, lakum dinukum waliyadin, yang berarti untukmu agamamu dan untuk keagamaku. Tidak mencampuri urusan akidah, faham ataupun urusan pribadi orang lain dapat menimbulkan keharmonisan antar umat beragama, antar etnik, budaya. Maka hal tersebut disebut sebagai toleransi. Seperti yang sudah dijelaskan mengenai toleransi, beberapa manfaat toleransi menurut agama Islam yaitu yang pertama, mempererat tali silaturahmi, yang kedua, menghindari perpecahan, yang ketiga, melatih diri untuk saling menghormati dan menghargai, yang keempat, meningkatkan rasa persaudaraan, dan yang terakhir, meningkatkan keimanan. Dalam sejarah kehidupan Islam, toleransi sudah pernah ditunjukkan oleh kisah teladan Rasulullah SAW saat ia membangun negara Madinah. Setelah Rasulullah SAW tiba di Madinah, Rasul melihat adanya pluralitas di kota Madinah. Jenis pluralitas yang ada bukan karena etnis saja, tapi juga karena perbedaan agama. Di samping penduduk yang beragama Islam, ada pula penduduk yang beragama Yahudi, Nasrani, bahkan musyrikin. Dengan adanya pluralitas tersebut, akhirnya Rasulullah SAW
membangun toleransi dengan Piagam Madinah. Di Piagam Madinah adalah dokumen politik resmi pertama yang membicarakan prinsip kebebasan dalam beragama. Di antara butir-butir Piagam Madinah adalah penegasan toleransi beragama untuk saling menghormati antaragama dan tidak menyakiti, serta melindungi para anggota-anggota yang terikat dalam Piagam Madinah. Selain itu, saling tolong-menolong tanpa memperdulikan keyakinan dan agama juga terjadi di sejumlah hadis dan praktik Rasulullah SAW. Dan sebagai contoh toleransi dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama, tidak mengucapkan selamat hari raya kepada agama lain, tidak menggunakan atribut agama lain, dan yang terakhir, tidak mengikuti acara keagamaan agama lain. Sekian sedikit ceramah tentang toleransi dan beragama yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, itu datangnya dari saya pribadi, dan apabila ada kebaikan, maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibnu Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Aulia Rahman, kelas 7 MTs Bait Qurani. Saya akan berpidato tentang toleransi beragama dalam Islam. Toleransi antarumat beragama sangatlah dibutuhkan di negeri ini, mengingat negara Indonesia adalah merupakan negara yang kaya akan budaya, suku, ras, dan juga agama. Sebelum membahas toleransi beragama, kita harus tahu dan paham apa arti kata toleransi. Toleransi artinya adalah sikap tegang rasa, rasa menghargai, membolehkan, membiarkan orang lain berpendapat lain, dan melakukan hal-hal yang tidak sependapat dengan kita tanpa melakukan diskriminasi ataupun intimidasi. Toleransi dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah tasamuh, yang artinya adalah sama-sama berlaku baik, lemah lembut, dan saling memaafkan. Toleransi dalam pandangan Islam adalah sikap saling menghargai dan menghormati keyakinan agama orang lain, bukan menyamakan atau mencampur-adukan agama lain dengan kepercayaan Islam itu sendiri. Akan tetapi, sikap toleransi yakni membiarkan orang lain untuk beribadah menurut keyakinannya masing-masing. Konsep toleransi dalam Islam yang paling penting adalah tidak bersikap skrientisme, atau artinya adalah mencari kesamaan antara agama lain dengan agama Islam, sehingga timbul kesetaraan. Sikap inilah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dapat menimbulkan sikap syirik atau menyekutukan Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Kafirun ayat 1-6. Bacaannya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma battum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Yang artinya, katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan aku bukan penyembah apa yang kamu sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Untukmu agamamu, untukku agamaku.
Latar belakang dari diturunkannya surat Al-Kafirun ini adalah karena ajakan orang-orang kafir kepada Rasulullah SAW dan para sahabatnya untuk menyembah Tuhan mereka atau berhala yang mereka sembah. Mereka ingin mengajak Rasulullah SAW dan para sahabatnya untuk menyembah Tuhan orang-orang musyrik Mekah ini atau berhalanya dalam 1 tahun. Baru kemudian orang-orang musyrik Mekah tersebut akan menyembah Allah Subhanahu wa taala di tahun berikutnya. Dari peristiwa itu, kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu yang berupa surat Al-Kafirun ayat 1-6 kepada Nabi Muhammad SAW untuk menjawab ajakan kaum kafir Mekah tersebut. Sebenarnya masih ada satu lagi surah, yaitu surah kedua dari Al-Quran, yaitu adalah surah Al-Imran ayat 19 yang berhubungan juga dengan tema yang ini yang saya sampaikan. Tapi karena mengingat ada waktu batasan juga, sama supaya tidak terlalu lama, saya akhiri di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kesalahan, itu datangnya dari saya. Sekali lagi saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allah